memprovokasi, dibilang memprovokasi masyarakat untuk sebuah lahan di daerah PIK. Dan kebetulan kemarin Gus juga sudah meninjau ke lokasi tersebut. Apa hasil dari tinjauan Gus sana bersama Depan dan PKN? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya sering kali ya datang ke PIK itu. Saya penasaran dengan berita-berita yang berkembang di masyarakat, di medsos dan lain-lain. Nah, sebelum Pak Said Didu saya sudah lama sering ke sana, main-main, jalan-jalan sama keluarga, sama anak istri ke sana. Ya, kepingin tahu aja, ini PIK ini bener nggak hanya untuk satu komunitas saja. Nah, ternyata ketika saya ke sana, saya tahu sendiri dengan mata kepala sendiri, malah yang namanya tempat wisata itu berbagai macam lintas ya, suku, golongan, warna kulit, bebas di sana, tidak ada bayar malah. Yang di wisata Aloha itu kan, kecuali kalau makan, ya makan, minum ya pasti membayar lah. Di mana-mana tempat wisata, tapi PIK sudah menunjukkan itikat baik untuk bagaimana tempat tersebut bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat yang ada, termasuk yang nggak punya duit misalnya mau ke sana hanya punya untuk ongkos transport, bisa jalan-jalan di tepi pantai, melihat pemandangan, dan Bali aja bisa kalah tuh sama PIK itu. Nah, setelah saya melihat Pak Said Didu ngomong seperti itu, hati saya terpanggil, hati saya terketuk. Masa sih penduduk di sana terdolimi, masa sih masyarakat di sana teraniaya, termasuk adanya penekanan jual beli tanah. Nah, alhamdulillah Allah memudahkan, saya melakukan investigasi di sana. Saya keliling PIK dari ujung timur, utara, barat, selatan, mungkin nggak cukup ya karena saking luasnya. Tapi bisa saya ambil kesimpulan yang membuat saya terenyuh. Dugaan saya ternyata selama ini salah, ada sebuah masjid yang megah, masih dalam bentuk baliho besar ini. Di sini akan dibangun masjid insya Allah terbesar se-Asia di lahan 2 hektar lebih. Nah, padahal yang punya ini mohon maaf, ini non-muslim, tapi memberikan fasilitas, memberikan ruang bagi saya dan saudara-saudara saya yang beragama muslim akan dibangunkan masjid sebesar itu. Nah, terus kemudian jalan itu jalannya juga bagus, fasumnya juga bagus, tumbuh dengan tanaman-tanaman yang indah. Nah, ini kan patut disyukuri, terlepas misalnya ada plus minus itu wajar namanya pembangunan. Apalagi ini sudah dituangkan oleh pemerintah sebagai PSN, proyek strategi nasional. Nah, selama PIK itu memakai kaidah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik tadi itu ya, sebaik-baik manusia adalah memberi kebaikan dan manfaat, termasuk yang pemilik tanah misalnya, tanah yang mana di sana harganya biasanya murah terus kemudian dibeli lebih. Nah, ini merupakan rezekinya masyarakat yang punya tanah. Nah, tetapi PIK saya lihat di sekitar tanah-tanah yang dibeli itu juga dibangun fasum-fasum tempat, misalnya apa sih, tempat bermain. Itu saya lihat ada di Teluk Naga, di Paku Aji ada, sungainya juga jadi bersih seperti waktu Pak Said Didu duduk di situ. Nah, perkara misalnya ada statement tanah dari harga, misalnya Pak Said Didu ngomong ada 35 juta terus kemudian dijual oleh PIK 36 juta per meter. Nah, sekarang yang dijual misalnya di ujung sini, sedangkan fasumnya mulai jarak 5 kilo, 10 kilo menuju sini, ya pantas saja. Itu haknya yang pembeli ya, pengembang. Nah, hanya penjual adalah ketika kamu dibeli halal sama halal, ridho sama ridho, dan tentu surat menyuratnya juga harus tertib semua, gitu loh. Nah, Gus Irfan mungkin akan lebih paham, lebih mengerti, karena kemarin saya wawancara dengan salah satu pemilik tanah, Haji sama namanya? Yuris apa? Itu saya senang karena saya dibeli, dia dapat uang 3 miliar, itu tunai kontan.
Dan saya melihat, saya nggak bisa sebut data para penjual, saya juga dapat. Iya. Pak Said itu mungkin nggak dapat, Iya. saya dapat. Dan di situ tiap dibeli harus ahli waris, tidak boleh tangan kedua, tangan ketiga. Jadi ahli warisnya siapa yang punya hak menerima penjualan atau pembelian tanah, dia yang menerima. Kalaupun misalnya ada surat menyurat yang belum diberesi, ya wajar lah. Misalnya pembeli ingin aman, tentu surat menyuratnya harus lengkap, harus detail, kan begitu. Gus, benarkah harga di sana per meter 50.000 ke bawah sampai 35.000, dan apakah benar di sana dengan penuh dengan tekanan? Nah, jadi orang-orang begini. preman. Sepanjang saya wawancara dengan para pemilik tanah, para penjual, mereka tidak ada yang namanya ditekan, dipaksa untuk menjual, tidak ada. Kalaupun misalnya ada misalnya dari petugas pihak atau dari BPN atau dari pihak pengembang menanyakan suratnya karena sudah di DP, loh kok suratnya kok nggak beres, ya mungkin itu ditanyakan, biasalah, tapi tidak boleh mengatakan bahwa telah terjadi premanisme dan lain-lain. Nah, ini dapat menimbulkan aksi-aksi yang itu dapat menimbulkan kegaduhan dan chaos kalau itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang kami sayangkan Pak Said ini tidak melakukan tabayun dulu. Nanti akan malu nanti kalau sampai nanti data-data daripada penduduk yang menjual tanahnya itu kita blow up, nanti pasti akan malu itu. Nah, kalau perkara misalnya jual rumah terus kemudian dipageri, di mana-mana orang developer Cikupa misalnya, di sana itu kan ada tuh orang jual perumahan, baik Sinarmas, baik Ciputra. Ya itu strategi pengembang dong, agar supaya pembeli rumah tadi itu merasa nyaman. Istilahnya namanya apa itu? One gate, one system itu loh. Cluster. Cluster misalnya, itu urusan itu nggak ada. Saya kira PIK itu terbuka sekali, menjadi tempat wisata yang semua bisa di sana, dan kita acungi jempol untuk PIK gitu. Gus Irfan sendiri melihatnya seperti apa soal Said Didu yang berkata-kata tanpa fakta? Karena kan di Islam sendiri harus tabayun dulu kayak gitu. Sebenarnya melihatnya seperti apa? Apa yang ditindakan yang dari keras. sana? Oke, makasih. Saya sebagai petugasnya Gus Rofi dalam hal ini adalah duta Humas Hubungan Masyarakat. Saya ditugaskan oleh Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara, ya, yaitu Gus Rofi sendiri, mendampingi beliau juga. Saya juga ikut cek dan recheck di sana. Karena semangat kami, semangat dari Barisan Kesatria Nusantara adalah untuk tabayun. Ingat Pak Said Didu, ini pesan kami. Nabi pernah bersabda dalam hadis Bukhari, "Inna minal bayani sihra wa inna minasyairi hikmah." Sebagian ucapan, statement yang seolah-olah membuai tanpa cek dan recheck itu bisa menjadi sihir, bisa membuat orang panas, akhirnya menjadi kerusuhan gara-gara omongan seorang tokoh, dalam tanda kutip tokoh, kalau bilang tokoh. Dan sebaliknya pula, pernyataan yang indah, cek dan recheck, tabayun, itu hikmah. Nah, kami pengen memilih jalan hikmah, ya, sesuai dengan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makanya kami datang ke sana kemarin, saya mendampingi Ketua Umum BKN Gus Rofi Ikhlas, cek dan recheck, mulai dari fasum, fasos, bahkan masih yang tadi disampaikan oleh Ketum sendiri, sampai di sana ternyata setelah kami tanya oleh penduduk setempat, adanya isu katanya tanah yang sudah dibeli itu kalaupun jadi sawah itu nanti akan ditutup irigasinya. Oh, ternyata tidak seperti itu. Bahkan pihak pengembang sendiri mengatakan Irigasinya dibangun, ya. Tanah yang sudah dibeli itu boleh penduduk memakainya selama belum dibangun. Luar biasa loh ini, bisa menggunakan hak tanah itu. Maksudnya dikasih fasilitas menggunakan tanah itu, luar biasa, kurang apa lagi. Bahkan kami juga melihat, mendampingi Gus Rofi juga, di sana penduduk yang sudah tanahnya dibeli, ada tempat relokasi, dibangun, bahkan didanai untuk membangun, dibebaskan mau bangun sendiri monggo, dibangunkan oleh pihak pengembang monggo. Bahkan kami juga cek di sana juga ternyata pekerjanya, security-nya itu warga pribumi setempat kok. Ini sangat islami, ya. Kadang-kadang kita dapati Jepang itu lebih islami daripada orang penduduk Islam sendiri gitu loh.
Ya, kita lihat ini warna Islam di sini, Islami gitu loh. Bahkan masjidnya terbesar. Ini yang di sana itu luar biasa lah. Tidak ada yang dikatakan oleh Pak Saidi dikatakan nanti gampang penyelundupan masuk, apalagi pantai sepanjang iya 70 km, wong pik 1 aja banyak terjadi seperti itu. Nah, kalau kita ikuti statement Pak Saidi ini menyesatkan. Ini sama juga meremehkan aparat negara kita dalam ini TNI Polri. Apalagi presiden kita yang akan datang yaitu Pak yang terpilih yaitu Bapak Prabowo Subianto, basicnya adalah ketahanan dan keamanan gitu. Nggak mungkin lah TNI Polri yang sudah ditugaskan ya kapasitasnya mengamankan Sabang sampai Merauke hanya 70 km aja nggak bisa gitu. Kalaupun terjadi sekali 2 kali kecolongan ya wajar, nggak ada yang sempurna gitu loh. Wong bandara aja juga kadang-kadang juga kelolosan kok gitu loh. Janganlah itu di framing yang wah kadang-kadang dikatakan Gus Rofi, nah itu ditemboki seolah-olah seperti kita melihat negeri Palestina dengan Zionis Israel, kok digiring ke sana gitu loh. Amit kan. Karena ini dikatakan oleh Gus Rofi sendiri, ya wajar lah pengembang itu ada dikasih untuk keamanan, ada pagar segala macam. Enggak seperti yang diomongkan oleh Pak Saidi itu. Tolonglah Pak Saidi itu, semangat kita selain hadis Nabi tadi juga Al-Maidah ayat 8. Ya, yang intinya wahai orang-orang yang beriman, selalulah kamu mengedepankan kebenaran karena Allah. Ya, jadilah saksi yang adil. Pak Saidi itu kan cross check ke sana. Apakah bisa adil sesuai dengan fakta di lapangan? Berlakulah adil karena adil itu mendekatkanmu pada ketakwaan. Dalam hal ini maaf, 1000 maaf, kami meragukan ketakwaan Pak Saidi itu. Kalau tidak seperti sesuai fakta di lapangan gitu. Ingat, ya berlakulah adil karena Allah melihat perbuatan kamu. Al-Maidah ayat 8. Ini kayaknya Al-Maidah akan jadi isu seksi lagi. Kemarin kan Al-Maidah ini, sekarang Al-Maidah ayat 8. Gus, kaitannya BKN kenapa sampai turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan dari Said? Iya. Jadi BKN sengaja turun karena kebetulan saya itu sering di sana. Nah di BKN ini kalau ada sebuah gejolak, indikasi gejolak, maka saya harus memutuskan untuk mengambil langkah. Termasuk ucapan Pak Said Dudu, ini bener nggak orang ini? Akhirnya ya kita beranikan diri aja untuk apa yang kita mampu, kita punya jaringan, kita punya komunikasi untuk berbicara. Karena kalau memang apa yang disampaikan oleh Pak Said itu benar, maka kami akan berpihak kepada masyarakat yang merasa terdolimi itu. Karena BKN itu kan arahnya ke sana, menjaga dan merawat NKRI. Nah, itu arahnya. Ya, itu. Jadi kita siap untuk diskusi. Mungkin nanti saya akan mendapatkan data-data yang lebih akurat. Bagaimana sih pola transaksi jual beli tanah di sana? Ya. Kan itu. Oh ini buktinya ini. Itu kemarin saya periksa, Masya Allah. Harus belajar lah dari PIK untuk bagaimana cara membeli tanah yang benar itu. Ya. Jadi detail, ada pertanggungjawabannya. Ya. Itu harus tercatat di depan hukum, melibatkan BPN semua. Jadi tidak ada yang dirugikan sama sekali. Karena eranya sekarang ini era keterbukaan. Ya. Jadi nggak bisa penguasa atau orang kaya semena-mena nggak bisa. Dan saya percaya sama Pak Aguan dan kawan-kawan, cita-citanya itu pasti mulia. Indikasi pengusaha yang punya cita-cita mulia salah satu membangun tempat peribadatan. Bisa Muslim, bisa 5 agama, itu malah bagus kalau di sana. Nah kemarin juga ada tuh baliho besar di sini tempat Brimob Polda Metro Jaya. Nah, berarti kan keamanan juga diperhatikan betul. Daripada tanah luas, tapi hanya orientasinya kepada uang dan uang, tapi sosialnya nggak ada. Dan di PIK itu ada pembangunan yang Brimob itu Polda Metro Jaya di sana. Karena memang di sana lahannya luas sekali gitu. Dan Gus kemarin ngelihat ada masyarakat yang merasa tertekan ya, karena di sana juga banyak ada posko-posko ormas juga penjaga-jaga itu. Di sana kalau saya ketemu dengan salah seorang pemilik tanah, bahkan dia bahagia sekali. Bahkan kepingin tanahnya kalau ada pengembangan lagi, dia berdoa mudah-mudahan tanah saya dibeli oleh PIK. Betul. Gitu. Betul. Itu gitu. Betul. Jadi memang perlu Pak Said Didu itu Pak Said Didu harus tabayun, kedepankan tabayun karena ucapan Anda ini bisa membahayakan. Dan kalau itu bisa menimbulkan kegaduhan dan itu ada unsur
berita hoax, speak dan lain-lain, itu nanti Pak Said Didu bisa dilaporkan nanti sama warga maupun pengembang kan itu. Apalagi juga dikatakan bahwa di sana juga sudah tersistem sampai wakil rakyatnya dalam hal ini DPRD banyak kan adalah mafia tanah ini. Nah, itu biar urusannya Pak Didu yang biar urusan gitu dia yang mempertanggungjawabkan. Tapi jika itu terjadi, apakah dari BKN siap melaporkan Said Didu? Kalau saya tidak punya legal standing ya untuk melaporkan Said Didu. Di sini saya kedatangannya hanya untuk cross check. Benar nggak yang disampaikan Pak Said Didu? Kalau ternyata itu benar misalnya, maka kami akan membela orang-orang lemah tersebut. Nah, kenyataannya beda. Yang disampaikan Said Didu dengan fakta di lapangan itu beda gitu loh. Ya, sama juga. Itu aja juga kita hanya sebatas itu mengedukasi. Edukasi. BKN mengedukasi. Artinya siap ya BKN bertemu dengan Said Didu? Oh, siap. Nah, makanya kita siap dalam rangka apa? Kalau dalam rangka misalnya butuh adu data misalnya, insya Allah kita siap gitu loh. Cuman kan kalau misalnya datanya Said Didu salah dan menimbulkan hoax, dia harus siap-siap untuk mempertanggungjawabkan ke muka hukum, ke meja hukum. Itu karena ucapannya sangat bahaya sekali. Gitu loh. Ya. Gus, itu Aduh, kan banyak lagi ya. Pak Said Didu ini juga kan berbicaranya soal ini kan dari Tiongkok asal dananya, dan dia takutkan adalah lepas dari Indonesia sebagaimana Singapura lepas dari Indonesia. Ini tanggapan Gus gimana? Lah iya, dananya dari Tiongkok. Lawang IKN aja loh. IKN dia juga. butuh investor dari luar. Dari mau Timur Tiongkok, Tengah. mau Timur Tengah. Selama aturannya itu benar semua, tidak melanggar undang-undang dan lain-lain. Apalagi ini pengusaha lokal. Pak Buan ini kan pengusaha lokal, Pak, yang punya PIK itu kan. Itu gitu loh. Nah, justru seharusnya pengusaha ini harus diperkuat dengan catatan pengusaha tidak melakukan intimidasi, tidak melakukan kerugian kepada masyarakat. Kan itu aja. Bagaimana misalnya ini tanah masyarakat, dia butuh duit. Ya, butuh duit. Coba kalau nggak ada PIK, mau dijual kemana? Siapa yang mau memelihara di sana? Mas, ya Allah, kumuh Mas, kalau tidak ada PIK di sana, mungkin ya masyarakatnya, penduduknya di sana ya biasa-biasa aja. Justru dengan adanya pembangunan ini, misalnya pimpinan kecamatan, pimpinan kelurahan, yang paling tinggi adalah misalnya gubernur DKI-nya, terus kemudian paling tinggi lagi presiden, dia harus memfasilitasi bagaimana kehadiran PIK di tengah-tengah masyarakat ini juga memberikan dampak, terutama dampak lingkungan yang cukup baik, kemudian dampak kepada masyarakat di sana. Nah, dampaknya apa? Termasuk jalan harus enak, kan gitu Pak. Nah, sekarang kalau itu proyek strategis nasional hanya dibangun oleh negara, kekuatan negara, utangnya sampai sudah tahu. Makanya pihak swasta. Nah, pihak swasta kebetulan PIK ini punya attitude yang cukup baik, punya toto kromo gitu loh. Oh iya, negeri ini kan kebanyakan mayoritas Muslim. Dia besar Mas balionya Mas. Dia akan membangun masjid termegah terbesar se-Asia di sana. Gitu loh. Sedikit menegaskan dari akhir investigasi Gus kemarin di sana. Benarkah atau tidak benarkah hanya etnis tertentu di situ yang dalam tanda kutip rasis gitu. Saya kan juga tanya nih. Kan ada tuh kantor pemasarannya di PIK 1 itu kan. Nah, di itu kan ada gambar-gambarnya. Saya tanya, Mbak, kalau beli ini berapa ya harganya? Ini. Semua boleh. Termasuk ketika saya ngomong, ini apakah untuk orang tertentu? Oh enggak Pak, selama orang itu punya duit, dilakukan dengan cara yang suka sama suka, ridho sama ridho, ikhlas sama ikhlas, ya monggo aja Pak. Nggak ada batasan. Oh ini harus orang Chinese misalnya, orang Tionghoa, oh harus orang Arab toh. Oh nggak ada. Di sana nggak ada kampung Arab, kampung Cina, kampung ini nggak ada. Semua bebas bisa membaur selama punya duit. Nah, bagaimana yang tidak punya duit? Apakah bisa ke sana? Bisa, jalan-jalan ke pantai, aloha, foto, selfie. Kan itu hiburannya. Termasuk saya nggak punya duit ke sana. Karena apa? Karena nyaman tempatnya. Ada fasilitas untuk orang yang tidak punya duit. Nah, kalau kepingin makan enak, ya harus nyiapkan duit. Itu kan logikanya. Bisnis atau dagang kan seperti itu. Iya, intinya kan
adanya PIK 1 dan PIK 2 baik untuk ini bisa menambah pendapatan asli daerah baik itu DKI Jakarta maupun Banten. Ini kan kemarin kita di PIK 2 ya, sebagai kelanjutan dari PIK 1. Ini kan satu rangkaian ya. Iya, wes pokoknya itu tadi bisa bagaimana Iya, memberi manfaat ada tempat wisata yang baik bagi masyarakat, Betul. terus mengurangi angka pengangguran. Nah, Betul. malah satpamnya nggak ada yang Cina-Cina, semuanya satpamnya orang-orang kita semua kan itu kan. Iya, betul. Pengusahanya juga ada pengusaha yang Muslim, yang semua pokoknya yang penting asal punya duit dan silakan mengikuti aturan yang telah disepakati itu aja ya. Terakhir, Gus, BKN sendiri punya pesan apa untuk Pak Said Didu? Nah, pesan tidak hanya untuk Pak Said Didu, jadi kedepankan tabayun. Jangan dikit-dikit langsung siaran live langsung tanpa disertai data dan bukti, karena itu nanti kalau merugikan orang. Kadang-kadang kan kita ini nggak mau dirugikan, tapi kalau merugikan orang saenake udil ini, nanti akhirnya bertanggung jawab di depan hukum. Nanti ketika dihukum katanya ini penguasa karena orang kaya, karena nggak boleh begitu. Jadi tanya dulu sebelum. Kalau misalnya ada permasalahan, silakan datang ke kantornya. Ini kok ada masyarakat seperti ini, kok ada yang ditekan. Itu jangan langsung blak-blak. Nah, itulah hibah, itulah namimah, itu yang dilarang oleh agama saya. Itu Betul. Jadi Gus dipastikan saya itu hoax ya. Betul. Minta Berdasarkan hasil investigasi kami, dipastikan berita yang disampaikan oleh Pak Said Didu ini kurang valid. kurang kali. Nah, terserah mau sampai katakan prank atau hoax, itu wilayahnya teman-teman media. Iya. Ya gitu ya. Oke. Oke.